Nah sekarang ekonomi ini sedang sulit Bu ya. Ya. Barang ini sudah terjanjikan untuk meningkatkan pariwisata. Pariwisata tidak dibuka gitu ya. Nah tantangan seperti ini apa yang akan dilakukan ke depan Bu? Dibandingkan tahun 2020, bidang pertanian itu naik 40%. 40. Itu 2021 itu 7,4 triliun. Soal kemandirian jagung dan padi, sumber sebagai sentral lah di Sumatera Barat gitu ya. Dan seperti kami katakan tadi, kita memilih konsen untuk pertanian dan kami ini pilihan yang tepat. Nah, kenapa? Nah, termasuk di sinilah peternakan menurut saya. Dengan perubahan Omnibus Law yang mana saja lagi tinggal. Jadi kita barangkali setiap daerah bermimpi macam-macam, bukan hanya Sumatera Barat. Tapi begitu diimplementasikan, kita terbentur dengan perubahan-perubahan yang terjadi di Republik ini. Politik hukum menarik diulas, kadang menciptakan kemelut, kadang menyesatkan. Jangan sampai terjerumus, publik berhak tahu kebenaran. Dalam alam pikiran, kita berdialog agar kebenaran bisa diungkapkan. Simak Alam Pikiran Ferry Amsari di langgam.id. Tadi pemirsa juga perlu tahu sebelum beliau berdua datang, tadi beberapa tim beliau bahkan ketika berjumpa dengan Buya kita ngobrol dengan Pak Gamawan, salah satu komentar beliau soal ekonomi lah, pasar dan segala macam. Tapi yang mau saya tanyakan begini Buya, di program visi misi program yang Buya pernah sampaikan itu ada soal ekonomi Sumatera Barat yang mandiri. Problematikanya kan begini, mungkin di zaman Pak Gamawan juga merasakan itu. Sumber daya alam Sumatera Barat ini tidak seberapa. Nah, apa sih rancang bangun ekonomi kita kurang lebih ini 3 tahun ke depan tersisa ya Bu ya. Buya tidak akan 5 tahun tapi 4 tahun karena putusan MK dan undang-undang pemilu serentak, pilkada sih sebenarnya. Nah, kira-kira rancang bangun di program misi ya soal meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan. Karena kayaknya Sumatera Barat cuman punya sumber daya alam yang tidak untuk dikeruk tetapi dikelola untuk tetap bertahan dinikmati orang. Nah ini implementasinya gimana Bu ya? Kan pandemik Bu ya, mau pariwisata susah, mau dibuka nanti Buya disalahkan. Ini nanti akan ada yang komentar nih, Buya, Pak GF, Ferry Amsari ini melanggar. Kami sudah suntik, sudah aman, mudah-mudahan tidak ada. Nah ini bukan sombong bisa melawan COVID ya, tetapi kita sudah aman. Sudah atur jarak juga. Sudah atur jarak. Nah sekarang ekonomi ini sedang sulit Buya. Barang ini sudah terjanjikan untuk meningkatkan pariwisata. Pariwisata tidak dibuka gitu ya. Nah tantangan seperti ini apa yang akan dilakukan ke depan? Ya jadi untuk kita melihat tentang struktur ekonomi di Sumatera Barat ini dan dari data yang ada bahwasanya ekonomi di Sumatera Barat ini yang pertama sekali didominasi oleh pertanian, kemudian UMKM. Nah, kemudian untuk mempercepat transaksi maka di sana perlu pariwisata. Ya. Jadi maka saya itu pada saat sekarang ini memang itu menjadi pilihan kita. Dan alhamdulillah dengan kita mengalokasikan anggaran untuk pertanian ini dari APBD itu 10%. 10% dari APBD itu kita alokasikan untuk pertanian. Dan pada masa COVID ini usaha bidang pertanian itu justru tetap memiliki peran yang besar dan boleh dikatakan nyaris tidak terganggu hasil dari pertanian. Nah, itu terbukti ekspor kita tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 bidang pertanian itu naik 40%. Itu 2021 itu 7,4 triliun itu dari sektor pertanian. Dan kemudian
di dalam negeri pun juga kebutuhan masyarakat hasil pertanian kan tidak berkurang untuk makan, untuk keseharian. Saya kira tidak terlalu berkurang. Dan di dalam struktur ekonomi Sumatera Barat juga sektor pertanian juga adalah memberikan kontribusi yang terbesar dalam pendapatan daerah. Dan kemudian penduduk kita juga yang bergerak di pertanian peraturan ini juga 57%. Jadi artinya dengan pilihan kita dalam masa COVID sekarang ini untuk pertanian, menurut hemat kami adalah pilihan yang sangat tepat. Ya, sehingga buktinya seperti itu. Dan tambah lagi, alhamdulillah pada tahun 2021 kemarin itu nilai tukar petani itu dibandingkan tahun 2020 menjadi peningkatan. Yang sebelumnya 100,50-an, tahun 2021 meningkat 108,50-an. Jadi artinya meningkat lebih kurang 8% lebih kurang. Jadi artinya aktivitas pertanian cukup memberikan kontribusi dan sekaligus juga memberikan peningkatan pendapatan kepada masyarakat kita. Itu pula Pak faktanya ketika masa COVID ya hasil kebun misalnya seperti sawit itu justru sangat tinggi ya, dan bahkan masyarakat perkebunan yang berada di perkebunan guna sawit itu terlipat gandaan keuntungan, dan juga ekspor dari Indonesia pun juga sawit juga tetap besar, dan termasuk juga di Sumatera Barat. Nah, artinya dalam banyak aktivitas pertanian itu untuk masa COVID ini tetap memberikan hal yang positif dalam masyarakat kita, ditandai dengan meningkatnya nilai tukar petani. Dan itulah makanya pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat karena kontribusi pertanian cukup besar, maka tahun 2020 minus 1,6, tahun 2021 itu 3,40 lebih kurang. Itu minus. Jadi, di era Pak tahun 2020 awal COVID. Awal COVID. Ya, dan kemudian tahun 2021 ya akhir kemarin itu peningkatannya 3,40 lebih kurang. Ada juga program yang berkaitan dengan ini Buya, di program visi misi Buya dan Uda Audi soal kemandirian jagung dan padi, sumber sebagai sentral lah di Sumatera Barat gitu ya. Sumatera Barat jadi salah satu sentra jagung. Nah kan ini agak berat juga ini kalau kemudian di tengah situasi begini, kalau tidak dikelola dengan baik, bagaimanapun hasilnya kan harus ada katakanlah untuk produksinya supaya tidak hanya untuk panganan ternak, tapi ada juga hal-hal yang lain. Nah, ada tidak kendala di soal-soal itu ya? Justru di sinilah keunggulannya Sumatera Barat. Dan seperti kami katakan tadi, kita memilih konsen untuk pertanian, dan kami ini pilihan yang tepat. Nah, kenapa? Nah, termasuk di sinilah peternakan menurut saya. Dan kita di Sumatera Barat ini punya ayam petelur itu tidak kurang dari 16 juta. Ayam potong setahun itu tidak kurang daripada 60 juta maksud saya. 60 juta per tahun. Ya. Kalau satu ekor saja kebutuhannya satu hari itu adalah setengah kilo. Berapa ribu ton kita butuh jagung. Nah, sementara secara nasional sekarang jagung pun masih ada yang impor. Dan kemudian untuk kebutuhan kita sangat jelas, sangat real di Sumatera Barat sendiri. Dan bahkan untuk kebutuhan kita di Sumatera Barat pun juga kita masih disupport, di backup dari provinsi-provinsi selain dari Sumatera, di luar Sumatera Barat, bahkan sampai ke Jawa Timur dan kemudian juga beberapa provinsi lain, Lampung dan lainnya. Nah, artinya apa? Bahwasanya kita di Sumatera untuk tanam jagung ini memiliki peluang potensi yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan dari peternak kita sendiri yang jumlahnya dari sekian puluh juta itu. Dan dalam kenyataan seperti itu, kebutuhan kita itu
ketersediaan kita kadangkala tidak mencukupi. Nah, itulah maka kita mendorong para petani-petani, dan kemudian juga kita menambah lahan-lahan. Apalagi sekarang ini ada lahan hutan perhutanan sosial yang juga bisa kita kelola. Dan kemudian juga masih banyak lahan-lahan kita yang tidur, kita bisa dorong untuk dimanfaatkan itu. Dan apalagi sekarang ini untuk tanam jagung itu bisa sampai 5 kali panen setahun. Dan artinya ini cukup menjanjikan. Dan kemudian di samping itu jagung ini juga bisa untuk kebutuhan manusia tentunya, di samping juga untuk peternakan. Dan itulah makanya kita menjadikan, karena melihat potensi yang seperti ini, maka kita menggerakkan masyarakat kita untuk bergerak dalam tanaman jagung ini, sehingga memang kita harapkan untuk kebutuhan kita di dalam Sumatera Barat sendiri bisa kita penuhi untuk ke depan sendiri. Dan dalam kenyataannya kita kadangkala juga hasil dari kita ini juga kita kirim ke provinsi tetangga seperti Sumatera Utara, dan kemudian juga Provinsi Riau dan yang lainnya. Ya. Jadi dalam saat sekarang ini, yaitu untuk jagung menurut hemat kita ini sangat prospek, karena memang kebutuhan kita di Sumatera sendiri belum mencukupi dari produksi jagung yang ada. Bahkan sekarang ini juga muncul investasi-investasi yang bergerak di pakan yang menggunakan jagung ini. Dan alhamdulillah ini di PIP itu muncul perusahaan baru yang sekarang sedang membangun, dan nanti bulan November itu mereka mulai produksi. Nah, tentu kebutuhan jagung setelah dihitung, kita cek kemarin kepada manajernya, itu 1 bulan itu mereka memerlukan sebanyak 15.000 ton 1 bulan. Nah, artinya ini bertambah lagi kebutuhan yang harus kita supply untuk kebutuhan jagung ini. Saya ingin senior saya Pak Gamawan merespon, kalau perlu ada kritiknya Pak. Soal tantangan ekonomi Sumbar, terutama fokus ke pertanian dan peternakan. Beliau pasangan ini kan ilmunya itu Pak, pertanian dan peternakan, fokus ke sana. Tapi seingat saya pemerintahan daerah kita belum maksimal untuk menjadikan katakanlah pertanian dan peternakan sebagai fokus ekonomi di Sumatera Barat. Tadi kan Buya sudah cerita, kita berikan kok ke daerah tetangga, tapi itu kan bukan jadi katakanlah pusat ekonomi Sumatera Barat, jadi tidak maksimal juga karena ada kendala kebijakan juga di pusat misalnya tidak mendukung. Nah, kebetulan Pak GF ini kan Menteri Dalam Negeri sekaligus pernah jadi gubernur begitu. Nah, kendala itu persis sama atau malah tidak akan ada solusinya. Jadi seolah-olah nanti Buya ya silakanlah bermimpi membangun pertanian peternakan, tapi akan seputar-seputar Sumatera Barat saja, tidak akan ekspansinya tidak akan luas. Ini pemerintah pusat kendalanya juga atau juga pemerintah di daerah? Baik, Saudara Ferry, ini saya sebenarnya tidak ingin kritik, tapi ingin berbagi dengan Pak Gubernur, dengan seluruh lapisan masyarakat, termasuk sebenarnya dengan pemerintah kabupaten kota ya, kita bersama-sama. Gitu. Di dalam sistem kita ini kan ada gubernur, ada bupati, wali kota. Dan di dalam undang-undang Pemda itu sudah diatur kewenangan masing-masing. Yang menarik SMA, SMK itu ketika saya jadi Mendagri saya tarik ke provinsi, sehingga ini menjadi beban baru provinsi. Tapi setelah Omnibus Law, kita ingin tahu berapa sebenarnya masing-masing kewenangan itu tinggal. Ini moderator harus tahu juga ini. Besok Buya bisa bermenung. Iya. Diambil semua oleh galian C saja harus izin pusat. Izin pusat. Tata kelola, tata ruang, tata kelola itu sudah dari pajak retribusi juga. Ini yang belum diketahui oleh publik. Dan jarang saya membaca informasi tentang ini. Berapa perubahan kewenangan sebenarnya dengan Omnibus Law itu di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Ini satu hal ya
yang barangkali perlu kita luruskan ini. Karena publik tidak tahu ini. Di tadi kalau Pak Gubernur mengatakan soal UMKM segala macam, itu dulu diatur. Yang baru tumbuh kewenangan siapa, yang nilainya 2 miliar ke atas kewenangan siapa. Jadi Pak Gubernur kalau mau menumbuhkan UMKM, sebenarnya itu kewenangan Bupati Wali Kota. Di atas 2 miliar nanti baru itu menjadi kewenangan provinsi. Jadi itu sudah sangat ketat dibagi dan pakai daftar kita buat dari semua sektor. Jadi barangkali ini perlu dipahami oleh masing-masing tingkatan pemerintah itu. Mana saja yang kewenangan kita. Nah, dengan perubahan Omnibus Law yang mana saja lagi tinggal. Jadi kita barangkali setiap daerah bermimpi macam-macam, bukan hanya Sumatera Barat. Tapi begitu diimplementasikan, kita terbentur dengan perubahan-perubahan yang terjadi di Republik ini. Ini saya sudah tanya kepada kawan-kawan, pernah nggak kamu evaluasi lagi berapa tinggal di provinsi dan kabupaten kota? Belum Pak. Nah, ini satu hal ya, di bidang pemerintahan barangkali perlu mengevaluasi ini. Berapa yang tertinggal sebenarnya? Karena sudah ditarik oleh pusat kewenangan-kewenangan itu. Yang kedua, kalau kita bicara pertanian, kita bicara dari basic pertanian itu sendiri. Kepemilikan lahan Sumatera Barat ini di zaman saya sekarang mungkin lebih sempit lagi. Ini hanya 1/3 hektar per kepala keluarga. Itu average ya. Nah, kalau itu diambil lagi oleh perkebunan besar, sebenarnya berapa persen tinggal? Berapa hektar tinggal di masyarakat? Betul. Jadi kalau Pak Gubernur dan Pak Wagub mau intensif mengembangkan ini, saya kira beliau perlu turun dulu ke bawah mengkaji data yang lebih detail tentang itu. Dan apa kendalanya. Misalnya peternakan, oke, kita punya ayam petelur 16 juta, kita punya ayam potong 60 juta per tahun. Tapi itu keuntungan petani itu berapa sebenarnya? Karena pabrik pakan masih carum popan aja kan? Belum ada yang lokal. Nah, bagaimana kita berusaha agar petani kita itu memiliki margin yang lebih besar dari yang sekarang. Karena itu dibanderol semua. Karena itu saya juga tidak terlalu tertarik dulu mengembangkan pertanian itu dalam arti besar-besaran. Karena banyak sekali kendala yang harus kita hadapi. Hortikultura, pasar langsung kemana kita? Akhirnya kan dibawa ke Jakarta. Berapa persen busuk di jalan? Berapa persen busuk di jalan kalau dibawa ke Jakarta, dibawa ke Jawa Tengah, dibawa ke apa. Nah, kalau kita kaji detail seperti itu, baru kita akan tahu apa langkah yang akan kita ambil setelah kita tahu detail itu. Jadi sekarang pertanian kebanyakan ya, tapi saya belum dapat berapa persentasenya, itu masih bersifat ekonomi subsistensi. Sekedar mengisi kebutuhan perut keluarga. Yang ekspor itu adalah sawit. Itu yang besar. Sekarang kan lagi boom ini. Sawit dengan karet. Itu kan berkah internasional. Nah, bagi daerah sebenarnya itu tidak banyak menguntungkan karena ini masuk pajak pusat kan. Bukan pajak daerah. Yang dinikmati daerah real berapa sebenarnya? Itu yang gembira Bu Sri Mulyani. Karena masuk ke kas negara. Karena masuk kas negara. Tapi bagi daerah tidak banyak manfaatnya itu. Karena petani kita cuma punya 0,5 hektar, 1 hektar sawit, 2 hektar sawit, cuman itu. Nah itu pun berapa margin yang mereka miliki? Karena itu saya sebutkan ini baru bersifat subsistensi. Kalau kita pertajam melihat persoalan ini. Jadi Pak Gubernur dan Pak Wagub untung orang pertanian sehingga ini bisa beliau perdalam berdua. Lalu apa langkah kita untuk mengangkat derajat hidup petani ini dengan kondisi yang seperti itu. Mungkin dengan tanaman yang eksotik yang tidak ada di daerah lain. Misalnya hortikultura, kita daerah pegunungan Bukit Barisan. Kita banyak menghasilkan cabai, kentang, bawang, brokoli. Itu mungkin bisa dan kita bisa unggul di situ dibandingkan dengan Riau. Riau tidak memiliki, kompetitor kita tidak banyak di situ. Tapi yang bersifat sawah, gitu kan, dan pertanian yang bersifat umum, Riau itu mungkin bisa sampai 4 juta hektar dia punya sawit. Kita mencari 1 juta hektar aja sudah sesana. Berhadapan dengan ini mama. Ya, karena bukan hanya itu, hutan produksi, hutan lindung, hutan taman nasional, nanti terlanggar itu kan.
Yang betul-betul HPL itu, hutan penggunaan lain-lain itu berapa persen sebenarnya? Saya sudah pernah mengadakan komparatif dengan Riau, dengan Sumsel, dengan Sumatera Utara. Tidak akan pernah kita menang di bidang itu. Melawan tetangga sebelah. Enggak bisa, karena mereka punya lahan yang luas, datar, kita berada di Bukit Barisan, sempit. Ya kan? Berapa persen lahan kita? Tidak sampai 30% yang bisa diolah sebenarnya di Sumatera Barat. Dengan penduduk 5 juta. Riau dengan penduduk 5 juta, mereka bisa mengolah 5 juta hektar lahan. Jadi dari segi kompetisi kita akan kalah. Nah, tapi pastilah kita, Allah itu kan Maha Adil. Kita pastilah punya kekuatan-kekuatan yang bisa kita eksplor. Misalnya, tadi Pak Amsari awal dari bicara saya ingat itu pariwisata. Pariwisata, ya. Sumbar ini luar biasa pariwisatanya. Saya pernah ketemu seorang menteri di sini, bawa anak, bawa keluarga, ketemu dengan saya, tanya, Bu Menteri, ngapain ini? Jalan-jalan Pak. Waduh Pak, enak betul, hebat Sumatera Barat ini, alamnya kemana aja kita. Saya bilang, kami tiap hari menikmati kehebatan itu. Ibu harus bayar untuk menikmati kehebatan itu. Saya bilang gitu. Artinya kita tinggal di daerah yang indah, tapi belum kita maksimalkan mengeksploitasinya. Nah, dulu ada ini Pak GF, saya sorry potong sedikit. Pemerintah, tapi di zaman beliau jadi wali kota kalau saya tidak salah, membuat pancingan pariwisata lah, pasar malam dan segala macamnya. Tapi begitu pandemik buyar itu semua. Nah menurut saya ini nasihat untuk membangun pariwisata di tengah pandemik atau pasca pandemik ini dari Pak GF apa ya? Ya, pariwisata ini kan long term ya. Oke. Tidak bisa spot-spot seperti itu. Itu yang sekali-sekali itu gebiar-gebiarnya lah. Tapi mesti kita desain bersama-sama, ada perencanaan ya, pariwisata yang lebih matang. Saya saja kemarin membuat villa kecil-kecil ya, untuk apa? Saya bayar konsultan. Saya bayar konsultan. Pemda provinsi kan bisa bayar konsultan, tolong buat ini rencana sampai DED-nya, detail engineering-nya, di mana saja, apa saja objeknya, dan kita bisa unggul dalam berkompetisi dengan daerah-daerah lain di bidang apa saja, di sektor apa saja untuk pariwisata ini. Katakanlah kita bisa kuliner. Kuliner, kalau mau makan enak datanglah Padang. Pak Amsari, saya pernah ketemu orang, dia datang ke Padang ini sebentar, ya pagi, sore dia balik lagi karena mau makan kepala ikan. Kepala ikan. Itu contohnya kan. Nah, kan makin makmur rakyat ini, nanti akan banyak yang seperti itu datang kemari. Mungkin 2-3 hari tidur di sini dan menghabiskan uang. Karena kalau sudah lebih uangnya kan bagaimana menghabiskannya ini, menikmati uang itu. Saya kira yang berat itu pertama, desain lah dari awal. Saya baca konsep Pak Gubernur, ada rencana untuk itu gitu kan, menjadikan pariwisata berkelas dunia. Itu harus kita buat basicnya. Nanti, tapi kita ajaklah Bupati Wali Kota bersama-sama. Itu perwakilan Sumatera Barat itu bukan uang provinsi semua itu, uang kabupaten kota. Kita rapat, kita bicarakan berapa share masing-masing saham. Baru bisa kita membangun 13 lantai kan. Pariwisata saya kira seperti itu juga. Untuk Agam apa yang jadi unggulan, untuk Solo apa yang unggulan, pesisir selatan apa, tanah datar apa, 50 kota apa. Tapi betul-betul jadi, jangan terlanjur semeraut nanti bongkar lagi. Jadi didesain dari awal, kemudian kita ikuti itu 5 tahun, 4 tahun. Kalau bisa gubernur berikutnya juga konsisten dengan itu. Tetapkan ini sebagai perencanaan pembangunan 25 tahun Sumatera Barat. Saya saran saja, saya tidak mau kritik itu. Yang kedua yang saya ingin sampaikan, Sumatera Barat itu dalam catatan sejarah mulai dari Pak Harun sampai sekarang belum pernah tumbuh ekonominya di atas 7%. Silakan buka, saya punya data itu. Nah, apa sebab? Karena tidak ada investasi besar sini. Pertumbuhan itu kan ditentukan oleh 4 hal. Ada investasi, ekspor, impor, government delivery. Orang takut Pak Gamawan investasi di Sumatera Barat karena dulu ada ketika kasus Setnov, Pak Setnov, itu ada cerita 2 provinsi Dajjal katanya. 1 Papua, 1 Sumatera Barat. Karena begitu investasi sudah dibayar, datang lagi yang minta bayaran. Nah, kendala ini akan berlangsung long lasting juga nggak seperti? Iya, tapi pasti ada jalan keluar. Okay. Bali itu tidak menjual tanahnya,
Tapi kenapa orang berebut ke sana? Pasti ada solusinya. Kalau kita mau bersama-sama pasti ada solusinya. Nah, Iya. kalau perlu tidak dijual, dikontrakkan 50 tahun. Oke. Dibuat peraturan daerah. Kalau memang ke situ arah kita. Kontrakkan 40 tahun, kontrakkan 50 tahun. Jadi tanah di Minangkabau ini tidak dijual, tapi dikontrakkan model Bali itu. Sekarang berebut juga orang ke Bali. Kita ini Pak Gamawan, kita mintalah Buya merespon karena beliau udah batuk-batuk. Saya cemas antara COVID atau sedikit lagi. Silakan. Jadi catatan kita. Tapi di dalam pertumbuhan ekonomi yang tidak sampai 7% itu, Sumatera Barat dapat Parasamia 2 kali. Prayojana Karyapata Parasamia Pura Kurnia Nugraha 1 kali. Kenapa? Padahal waktu itu provinsi lain tumbuh di atas 7%. Karena gini rasio kita bagus. Tingkat pemerataan kita bagus. Kita tidak punya banyak mall besar, tapi 10 ruko orang Padang semua yang punya. Sehingga tidak terjadi capital flight. Uang tidak terbang ke Malaysia, ke Singapura. Uang hanya beredar di Sumatera Barat. Saya sampaikan ke Pak Budiono waktu gempa di sini. Pak, kami tidak punya mall-mall besar. Seperti Riau, seperti Palembang. Tapi yang punya semua toko itu orang sini. Sebenarnya itulah yang pembangunan. Nah, sayang ini Pak Gubernur, saya mudah-mudahan jadi catatan Pak Gubernur nanti melihat ya. Saya tidak tahu proses ini tentu lama, mungkin juga termasuk zaman saya. Gini rasio kita sekarang ini nomor 4 terbawah se-Indonesia. 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 Dulu kita selalu nomor 1, nomor 2 dengan Jogja. Sekarang nomor 4 bawah kita. Prosesnya kapan terjadi ini? Apakah mulai saya juga waktu saya jadi gubernur? Sehingga coba dibuka data itu. Jadi tingkat pemerataan kita buruk, pertumbuhan ekonomi kita tidak bisa mengalahkan daerah lain. Ini persoalan besar kita bersama. Di mana salah kebijakannya ini? Kok pemerataan itu tidak makin baik? Dulu selalu nomor 1 Sumbar atau Jogja. Atau Jogja nomor 1, kita nomor 2. Tapi sekarang kita nomor 4 bawah. Dan ini tidak terjadi 1 tahun ini saja, tidak usah kecewa Pak Gubernur. Mungkin terjadinya bisa 10-15 tahun yang lalu dimulainya ya, sehingga ini kan karena kebijakan. Karena outcome pembangunan itu tidak terjadi setahun. Bisa saja yang Pak Gub nikmati sekarang ini atau yang dikeluhkan sekarang ini akibat kebijakan 15-20 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu atau 7 tahun yang lalu gitu. Jadi tidak bisa menyalahkan pemerintahan sekarang gitu. Saya kira ini berproses. Nah, siapa itu yang membuat sehingga kita menjadi kita kembali on the track lah gitu ya. Supaya on the track. Ini 2 hal yang saya kira pertumbuhan 1 dan pemerataan. 2 hal yang prinsip di dalam mengukur. Nah, indeks kepuasan happiness index kita juga tidak terlalu baik. Stres semua orang Sumbar ini. Ya, berarti stres semua Sumatera Barat. Nah, itu sejak kapan terjadinya? Apa kurang bersyukur kita gitu? Atau terlalu banyak nonton film Korea? Sedih-sedih terus. Itulah barangkali catatan saya. Saya tidak mengkritisi Pak Gubernur. Saya mengkritisi kebijakan kita semua Sumatera Barat. Saya pikir banyak masukan detail yang baik ya untuk Pak Gubernur melihat problematika. Tentu versi Pak Gamawan ya. Mungkin karena Buya sudah mendehem-dehem tadi sudah banyak dicatat. Ini perlu dijawab deh. Silakan Buya. Ya sebetulnya kita bukan menjawab. Dan artinya apa yang disampaikan oleh Pak Gamawan tadi, saya kira itu kan berdasarkan data. Ya, oke. Data yang ada. Dan saya kira barangkali mungkin tentu ini adalah suatu hal yang memang dimasukkan bagi kita untuk kita coba detili dan kita dalami dan kemudian kita carikan langkah bersama untuk bagaimana langkah terbaik ke depan. Nah, sekaitan dengan pertumbuhan, ya memang benar bahwa memang dalam sejarah Sumatera Barat ini belum ada yang melampaui 7%. Ya. Dan kisaran 5-6 itulah di bawah 6 kita. Dan untuk tahun 2021 yang lalu itu pertumbuhan ekonomi kita 3,8 lebih kurang ya. Dan yang sebelumnya lah minus 1,6 tahun 2020. Artinya cukup bagus loncatannya, tapi masih di bawah nasional. Jadi kita memang untuk pertumbuhan ekonomi Sumatera masih di bawah nasional. Kita di bawah ya. Tapi untuk Gini rasio kita jauh lebih baik daripada nasional. Ya, dari data yang kita dapatkan, data yang terakhir
itu Gini rasio Sumatera Barat itu 0,306. Sementara nasional adalah 0,384. Jadi artinya pemerataan kita lebih baik secara nasional. Artinya kita menyumbang untuk nasional. Ya. Mestinya kalau pemerataan kesejahteraan baik, harusnya tingkat happiness-nya juga meningkat ya Bu ya. Ya, saya kira barangkali mungkin itu adalah sisi lain ya, yang biasa saja barangkali mungkin karena penyebab untuk happy-nya seseorang itu kan bukan hanya pendapatan saja. Kurang sholat subuh seperti kawan-kawan ini kan. Seperti barangkali mungkin masalah COVID sekarang ini misalnya itu, saya kira ini semua orang mengalami permasalahan yang sama, dan kemudian mungkin khawatir untuk keluar, dan kemudian juga untuk beraktivitas, untuk berekonomi dan yang lainnya. Dan itu banyak faktor untuk hal seperti itu. Tapi salah satunya tentu adalah mungkin pendapatan mereka. Ya kadang-kala kan di antara sebagian orang ini ketika ditanya, apalagi dalam masa COVID kita sekarang ini, dan kemudian pasti mereka ketika ditanya pasti mereka kurang semua. Nah kita tidak tahu secara detailnya tingkat kebahagiaan itu bagaimana, variabel-variabel yang mengukur yang diukur tentang itu. Dan tentu ini semuanya adalah menjadi bagian untuk masukan kepada kita dalam rangka untuk mengevaluasi ataupun juga dalam rangka untuk memperbaiki untuk langkah-langkah ke depan tentunya. Dan selanjutnya sekaitan dengan pertanian itu dalam arti luas ya, bukan termasuk peternakan, termasuk perkebunan, dan kemudian termasuk juga perikanan dan kehutanan. Nah, sesungguhnya sekarang ini kita di Sumatera Barat punya peluang itu dengan adanya perhutanan sosial. Itu tambahan perhutanan sosial itu yang bisa dimanfaatkan, yaitu luasnya itu lebih daripada 250.000 hektar. Yang kita usulkan adalah sebanyak 500.000 hektar. Alhamdulillah ada setujui itu seluas 250.000 hektar. Dan di perhutanan sosial itu banyak hal yang bisa kita lakukan tanpa merusak hutan tentunya. Yaitu seperti sekarang ini kita mendorong masyarakat melakukan budidaya madu misalnya. Tanpa merusak hutan, maka mereka bisa beraktivitas di sana. Dan kemudian juga kita mendorong bagaimana penanaman pohon-pohonan yang menghasilkan buah, bukan pohonnya yang dipotong. Nah, saya kira barangkali mungkin sekarang sudah terbukti, seperti misalnya kita menjadi salah satu pengekspor manggis misalnya, ya ke Jepang dan kemudian juga ke Hong Kong dan lain-lainnya. Dan kita termasuk daerah yang cukup tinggi dalam hal ini. Nah, ini adalah bagian yang memang harus kita dorong untuk ke depan. Dan termasuk juga misalnya di Sumatera Barat ini sesuatu yang memang selama ini belum kita mendapatkan perhatian secara lebih serius di bidang pertanian ini, kelapa. Tanaman kelapa. Saya kira di Sumatera Barat belum pernah sejarah harga kelapa itu turun. Harga kelapa turun belum pernah. Ada universitasnya pemanjat kelapanya juga. Iya, ada sekolahnya ya. Kabarnya mau dikerjasamakan dengan Gorontalo. Nah, di Makassar itu kita melihat ini juga satu potensi. Dan apalagi dengan adanya sekarang ini pabrik yang memanfaatkan dari kelapa. Nah, jadi untuk itu ini adalah suatu gerakan yang akan kita lakukan ke depan. Dan tahun ini sudah kita mulai, yaitu kita mentargetkan 1 juta kelapa. 1 juta kelapa. Dan tahun ini kita alokasikan sebanyak 350.000. Nah, mudah-mudahan insya Allah ini nanti akan bisa menjadi tanaman berikutnya yang bisa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat kita. Apalagi di Sumatera Barat ini tanaman kelapa ini tumbuhnya itu lebih mudah. Apakah di tepi pantai ataupun juga di daerah dataran tinggi juga memungkinkan untuk tumbuhnya. Dan ditambah lagi untuk kebutuhan seperti kita sekarang ini menggerakkan rendang misalnya, itu kan berbahan di sana. Itu makanya kemarin kita pernah hitung ketika ada tawaran
kita tahun 2019 ketika untuk kebutuhan haji pada waktu itu ada 400.000 ton, 400 ton yang kita yang diminta kepada kita. Itu setelah dihitung-hitung kita tidak bisa menyediakan dalam waktu yang pendek. Kenapa? Karena kita butuh kelapanya. kelapa. Kalau 1 kilo saja itu kebutuhan kelapa itu ada 4 sampai 5 buah. Berarti kita butuh 1,6 juta. Dan di mana kita bisa mengambil kelapa di Sumatera Barat sekarang itu? Belum lagi untuk untuk kebutuhan rempah-rempah dan kebutuhan yang lainnya. Jadi artinya, jadi memang ketika ada gerak upaya kita untuk membudayakan dan kemudian alhamdulillah juga di kabupaten kota sekarang ini sudah ada yang menjadikan daerahnya sudah rendang, misalnya seperti Payakumbuh, ataupun juga di antara banyak pengusaha-pengusaha kita juga sudah bergerak ke arah rendang ini, dan kemudian juga sudah melakukan pengiriman keluar, walaupun memang pengiriman keluar ini memang masih agak berat. Karena pesawat terhenti ya. Bukan itu, masalah daging kita ini belum bisa diterima di luar. Oh iya. Bukan pesawat. Karena kualitasnya Karena apa? Karena memang kan kalau ke Eropa kan tidak semudah. Kepastian higienis dan segala masalah macam. higienisnya, masalah kehalalannya dan yang lainnya. Dan standar internasional itu kan belum kita penuhi secara lebih baik. Nah, apa kira-kira solusi rencana? Nah, maka itu ya barangkali mungkin sekarang juga ada keinginan di antara masyarakat kita untuk memproduksi di luar negeri, ya, untuk memenuhi kebutuhan di luar negeri juga. Ya, barangkali mungkin yang bisa kita kirim bukan dagingnya, bukan rendangnya, tapi adalah bumbunya. Barangkali mungkin yang bisa kita gerakkan. Nah, kemarin kita sempat juga diskusi dengan beberapa orang senior kita, maka memang ada upaya yang memang mesti kita kembangkan sekarang ini, karena ada hambatan kita untuk mengirim daging itu keluar, ya daging di luar lagi yang kita usahakan untuk rendang itu, dengan mencari orang-orang kita yang punya peternakan di luar negeri. Dan dalam data yang kita temui, ada di antara masyarakat kita orang Sumatera Barat punya peternakan seperti di New Zealand, kemudian juga di Australia. Nah, saya kira barangkali mungkin dengan semangat kebersamaan kita dan kemudian bisa kita produksi di sana, tapi bumbunya kita kirim dari sini, dan saya kira itu sangat memungkinkan juga nama masyarakat Minang juga yang bisa kita membuat rendang terbaik ya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Gamawan tadi, memang tentu untuk masalah suplai dagingnya memang tidak bisa masyarakat kita mendapat keuntungan lebih banyak, tapi mungkin dari sisi lain seperti rempah-rempah, bumbu dan lainnya, saya kira barangkali mungkin ini bisa dimanfaatkan. Kita dapatkan, gitu. Ada satu poin Pak Gamawan tadi Bu ya, soal pariwisata. Iya. Dulu saya ingat Pusat Studi Konstitusi di eranya Pak Profesor IP pernah mengusulkan, karena Sumatera Barat ini kan beliau sampaikan lahannya juga tidak terlalu luas, banyak bukit-bukit dan segala macamnya, tetapi minat investor untuk datang ke Sumatera Barat kan cukup tinggi dengan berbagai kendalanya. Kita pernah mengusulkan kalau bisa dibuat betul peta Sumatera Barat itu, mana yang daerah industri, mana yang daerah pariwisata dan segala macamnya. Tapi kendalanya memang tidak semudah usulan Pusat Studi Konstitusi, kendalanya banyak. Tapi pariwisata sebagaimana dikatakan oleh Pak Gamawan tadi sangat penting. Dan itu ada di program Buya ya. Nah, ini menggabungkan pariwisata dan bisnis makanan ini kan menarik sebenarnya, Buya. Nah, itu seperti apa rancang bangunnya? Kalau saya berpikir pemerintahan Buya dan Uda Audi sudah mikir nih. Tetapi kan tiba-tiba pandemik datang. Nah, ini pemikiran di saat pandemik tentu akan berbeda dengan pasca pandemik. Dua-duanya bagaimana itu, Buya? Ya, jadi memang pandemi ini yang paling berat memang pariwisata. Nanti kita mengatakan barangkali mungkin Bali ya. Dan ketika pandemi ya boleh dikatakan sangat ini. Bahkan kita dapat informasi juga dari para perantau-perantau kita di sana juga, mereka juga mengeluh. Dan kita juga di Sumatera Barat juga ketika udah mau lebaran kemudian ditutup gitu kan. Bahkan juga ada yang komplain.
karena kebijakan penutupan itu kepada kita. Dan kemudian juga mereka sudah komitmen akan menyewa hotel itu di sana, tapi tiba-tiba itu tidak boleh. Nah, ini memang yang paling terpukul memang pariwisata. Dan disinilah barangkali mungkin kenapa pertumbuhan ekonomi kita di Sumatera Barat tahun 2001 itu masih positif. Menurut saya adalah walaupun pariwisata terpukul karena memang, tapi di sektor lain kita tidak bergerak. Itu adalah seperti sektor pertanian, peternakan, perikanan yang lain tadi itu. Dan nah sekarang ini bagaimana menyikapi pariwisata? Benar bahwasanya potensi wisata kita di Sumatera Barat saya kira memang tidak diragukan lagi. Kemarin ketika kita membawa Dubes Arab Saudi ke sini, kita bawa ke Mandeh sana, dan alhamdulillah luar biasa responnya. Kemarin juga ada pengusaha yang juga kita bawa ke sini dan baru pertama ke Sumatera Barat, maka terkaget-kaget yang bersangkutan. Itu tidak menyangka dia bahwasanya potensi yang luar biasa yang dimiliki oleh Sumatera Barat. Bukan hanya dari segi potensi wisatanya, bahkan jalan-jalan yang kita miliki sampai ke desa-desa itu termasuk jalan yang bagus. Itu komentar yang bersangkutan. Dan ini ada satu yang positif tentunya. Nah, sekarang gimana kita menyikapi itu? Dan saya kira dengan kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata ini, yaitu mendorong wisata, desa wisata, nagari wisata. Karena memang potensi wisata kita itu kan tersebar di banyak tempat. Itu makanya ketika kita mencoba menggerakkan nagari Sumatera Barat ini, maka sudah ada sekarang ini sebanyak 300 lebih nagari yang potensial untuk kita hidupkan peristiwa-peristiwa di masing-masing nagari itu. Dan sehingga kemarin kita termasuk adalah provinsi di Indonesia yang memiliki potensi dan juga penanganan nagarinya untuk wisata ini yang cukup baik dari Kementerian Pariwisata. Nah, saya kira inilah yang barangkali mungkin kita kembangkan sehingga banyak tempat yang bisa kita kembangkan, apalagi itu bisa kita dorong melalui dengan kelompok-kelompok sadar wisata, yaitu menggerakkan masyarakat di sana. Dan alhamdulillah juga kita lihat sekarang ini juga dukungan dari para perantau juga luar biasa di nagari ini. Ya, karena memang ikatan antara ranah dan rantau di nagari ini kan sangat kuat. Nah, sehingga seperti kemarin saya mengunjungi satu nagari di Padang Taro, di Simaraso, di Agam, itu justru satu kawasan yang dimiliki oleh beberapa orang suku, dan kemudian mereka sepakat. Nah, kemudian masing-masing mereka investasi untuk membangun fasilitas di sana. Nah, sehingga itu juga sudah menjadi tempat yang layak untuk dikunjungi. Dan saya kira dengan situasi COVID sekarang ini yang memang kita tidak boleh kita terbatas dalam berkumpul dalam suatu tempat, satu lokasi yang ini, saya kira barangkali mungkin wisata nagari atau nagari wisata ini saya kira adalah suatu hal yang sangat tepat. Bagaimana juga yang didorong oleh Kementerian Pariwisata. Dan kalaulah seandainya di beberapa nagari ini ada keunggulan-keunggulan wisata ini, kan masyarakat juga akan bisa berpindah satu tempat ke tempat yang lain, dan sehingga mereka akan bertahan lebih lama lagi di Sumatera Barat ini. Dan itulah yang mulai kelihatan sekarang ini di masyarakat kita, dan itu kita dorong dengan dukungan, dan tentu apa yang disampaikan oleh Pak Gamawan tadi, yaitu bagaimana kita mensinergikan antara kabupaten dengan provinsi. Semangat itu pula lah yang memang kita kembangkan dari awal kami menjabat di Sumatera Barat. Maka kesamaan yang kita kembangkan semangat kolaborasi antara kabupaten kota, dan bahkan sekarang ini di antara kita mencoba untuk mendiskusikan, seperti kemarin kita mengadakan rakor terbatas dengan bupati wali kota, dengan melibatkan UPD mana visi misi yang bersinggungan, sehingga itu menjadi bagian yang kita tuangkan dalam komitmen bersama dalam rangka untuk penanganannya. Dan alhamdulillah bahkan ada seperti misalnya Solo Selatan, kemudian juga Pasaman Barat, kemudian juga 50 kota
dan kemudian juga beberapa kabupaten-kabupaten yang lain. Kita coba, dan ini memang kita dorong untuk mensinergikan melalui OPD-OPD yang terkait, ya, sehingga sinergi dan kolaborasi itu terbangun secara baik, termasuk dalam adalah pariwisata dan termasuk UMKM. Dan memang ekonomi kita Sumatera Barat ini memang kan UMKM, ya, lebih 600.000 UMKM di Sumatera Barat ini. Nah, memang jawabannya adalah pariwisata. Ya, bagaimana orang banyak datang ke sini, dan kemudian tentu ketika ramai datang, otomatis menyiapkan mereka bertransaksi dengan UMKM yang ada, maka di sana tumbuhnya pemerataan terhadap ekonomi, dan kemudian juga pergerakan ekonomi masyarakat kita di desa-desa ataupun di nagari-nagari yang ada di Sumatera Barat ini. Baik Buya, tadi saya lihat Pak Gamawan pegang-pegang mikrofon, sudah tak sabar kasih. Silakan Pak. Ya. Ya, tolong dekatkan sedikit. Saya perlu sampaikan ke Pak Gubernur bahwa Gini rasio itu ukurannya makin mendekati 1 itu makin baik. Jadi kalau posisi kita tahun 2000 berapa nih? 2021 3 itu ya. Gini rasio kita 0,36 dan nasional 0,384, artinya kita di bawah nasional. Oke. Jadi bukan di atas nasional, itu di bawah nasional. Karena yang terbaik itu